Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, saya masih bisa menemani kawan-kawan dalam hal perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang selalu mensupport saya dan selalu memberikan motivasi untuk saya agar tetap bisa menge-share hal-hal yang berkaitan tentang kerusakan sandal dan kerusakan sepatu. Oke, dan di kesempatan video ini saya kedapatan sepatu futsal ya. Ini sepatunya dengan merek Legas ya, ini ada tulisannya. Kelihatan nggak ya? Ya, Legas. Ya, dengan merek Legas dan posisinya adalah outsole belakangnya itu lepas ya, tuh ya. Mengelupas dan ini tidak hanya dilem, tapi perlu dijahit. Kalau hanya dilem paling umurnya beberapa minggu dipakai langsung jebol lagi. Jadi akan dua kali kerja atau dua kali pembayaran. Yang satu pembayaran lem, yang kedua pembayaran sol. Makanya harus sekalian saja. Jadi ongkosnya tidak terlalu mahal-mahal kalau sekalian. Kalau sendiri-sendiri malah nanti akan mahal ya. Oke, langsung simak di meja pengerjaan ya. Karena ini benar-benar harus saya share ya. Oke, dan yang harus kawan-kawan ketahui adalah sepatu ini bahannya kulit sintetis ya, bahan uppernya, dan outsole-nya itu karet. Karet ya, dilapisi dengan midsole. Midsole itu bahannya Evapilon ya. Dan ketika kita lihat dalamnya juga itu ya, ada midsole-nya. Midsole-nya jadi menyeluruh. Sebenarnya midsole-nya menyeluruh, cuman yang kelihatan itu hanya di bagian samping-samping saja ya. Ini midsole-nya yang kelihatan di bagian samping-samping saja ya. Midsole itu yang putih ini ya. Ini yang coklat, coklat susu. Ini coklat ini karet bahannya. Oke, dan dari mana saya menjahit? Mari kita simak bareng-bareng ya. Sebelumnya akan saya lem untuk bagian belakang. Di sini saya memakai lem fog. Dan kita lem juga uppernya. Oke, setelah dilem, kita lihat-lihat bagian depannya ya. Bagian ujung depan sepatu. Sepertinya sudah ada jahitan ya. Nih, sudah ada jahitannya ya. Ini jahitan dari pabrikan tuh ya. Sudah ada jahitannya. Tapi sebelum kita lihat jahitan ini, alangkah baiknya kita mengendorkan tali-talinya terlebih dahulu. Jangan dibuka ya, jangan dibuka, jangan dilepas ya. Dikendorkan saja cukup. Tapi untuk kawan-kawan yang pemula yang masih belajar, yang kesulitan, bisa dibongkar ya. Karena biar bagaimanapun kenyamanan dalam bekerja itu diutamakan ya. Kalau saya cukup dikendorkan saja sudah nyaman. Oke, dan lanjut kita melepas insole ya. Ini di dalam, ini insole. Kita lepas biar kita tahu jahitan depannya itu seperti apa bagian benang dalamnya. Ini insole-nya kayak setengah dilem ya, tapi bisa dibuka. Kita buka lemnya dulu. Nggak kuat ya, bentar. Pasti bisa lah.
Nah, ini install sudah kita buka. Tinggal kita lihat bagian dalamnya. Dia memakai benang apa ya? Ternyata kalau dilihat dari sini ya, mungkin dari kamera tidak kelihatan. Itu dia memakai benang putih ya dan benang coklat. Tapi kita lihat dulu kekuatannya ya. Kalau mudah dibongkar, ini lebih baik dibongkar aja. Mudah banget ya. Kita tarik sebentar juga dia sudah seperti ini ya. Jadi di dalamnya itu tidak ditalikan ya. Makanya harus kita bongkar saja karena nanti kalau kita tambahkan ke belakang nanti jahitan yang depan justru akan lepas karena ini tidak ditali. Tidak ada talinya ya, tidak ada penguncinya. Jadi untuk bagian sini tidak ada penguncinya dan bisa dipastikan bagian sini juga tidak ada penguncinya ya. Dan tadi kita bisa lihat ya di bagian dalam itu benangnya apa? Benangnya putih. Tuh ya. Itu bagian dalam benangnya nih putih ya. Tuh putih. Benangnya kecil malah itu. Jadi untuk depan itu benang nomor 9 betul, tapi untuk bagian dalam ini benang nomor berapa ini? Kecil banget nih. Bentar saya keluarkan. Ini sepertinya benang nomor 6 juga nggak ada nih. Benang nomor 4. Jadi kita bongkar sekalian aja ya. Kita bongkar sekalian. Nanti kita perbarui pakai jahitan kita ya. Saya mau membongkar-bongkar ini dulu ya. Ini juga benangnya terlalu terang nih, belum 100% sesuai nih. Ini benangnya ya. Terus benang dalam ini tinggal tarik aja, ini sudah lepas ya. Ini tarik aja seperti ini. Tarik ya. Sudah terlepas. Tuh ya. Enak, cara bongkarnya enak karena tidak ditali ya. Dan setelah itu barulah kita membuat jalan benang ya. Terus bagaimana untuk bagian yang sini jalan benangnya kita lewat mana? Ayo kita praktekkan bersama. Nanti akan saya jelaskan. Untuk membuat jalan benang kita biasanya kan mulai dari tengah ya, tapi karena ini depannya sudah ada jalan seperti ini ya, ini bekas jalan benang, maka kita harus nyambung dulu dari depan. Depan tapi yang bagian samping. Ini karet itu lebih berat daripada TPR dan lebih berat daripada apalagi ya. Pokoknya ini karet lebih berat lah intinya ya. Untuk membuat jalan benang usahakan jarum penyayat kita atau jarum yang buat jalan benang kita hati-hati ya. Karena kalau kita tidak hati-hati untuk bahan karet ini biasanya bisa mematahkan alat ini ya, alat yang saya gunakan. Dan kita harus mengikuti kelok-kelokan ini ya. Nah, ini ya setelah sampai di sini, apakah kita harus lurus ke sini ya? Jawabannya adalah tidak. Jangan kita luruskan ke sini, jangan. Karena itu bisa membahayakan ini pilon karena pilon tidak bisa ditembus pakai ini alat penyayat. Yang kedua, ini posisinya lurus sejajar, jadi nanti kita akan kesulitan malah menembus ke dalam dan kita juga harus menembus dari bagian bawah sini ya. Jadi kita lanjut ke bawah. Tapi ini harus juga sangat hati-hati karena bagian bawahnya itu juga tipis ya. Tipis dan nih ada motif-motifnya seperti ini. Makanya kita harus hati-hati ketika kita di bagian bawah ini ya. Bang itu kok tidak ke tengah malah ke samping? Iya, malah ke pinggir. Iya, ini harus paling pinggir mungkin ya, sepaling pinggir mungkin tapi masih aman. Karena kalau di pinggir betul itu malah kuat. Oke ya. Mungkin ini kita rekatkan dulu agar lebih enak ya. Karena ini tadi sudah saya lem. Nah, ini kalau sudah direkatkan seperti ini kan lebih enak.
Jadi sama ya. Untuk ini bagian sini juga kita ke bawah ya. Sama. Nah, ke bawah sini. Kita larinya ke bawah. Jangan kita luruskan. Karena kalau kita nanti jahit di sini, yang bawah nanti akan lepas karena ini benar-benar sambungan. Oke, dan bagi yang bukan tukang sol sepatu atau yang tidak membutuhkan video ini mungkin bisa menonton agar menjadi pembelajaran aja ketika mungkin nanti kalian menjahit atau membawa sepatu ke tukang sol itu biar tahu menghadapi sepatunya itu dari mana, solusinya gimana. Jadi sebelum kawan-kawan menjahitkan sepatu sudah tahu dulu risikonya seperti apa, nanti jahitnya itu jadinya seperti apa itu sudah tahu. Oke ya, ini sudah saya selesai membuat jalan benang, tinggal lanjut kita menjahit, dan menjahitnya juga saya tidak perlu dari depan sini ya, saya cukup dari bagian sini saja ya, atau bisa dari bagian sini, tapi saya mulai mau bagian sini dulu ya. Saya di sini memakai jarum yang panjangnya sedang ya, tidak panjang banget dan tidak pendek-pendek banget. Oke, dan saya mau mencari benangnya ya. Benang saya mau pakai banyak pilihan warna sih sebenarnya. Ini saya mau pakai benang ini sajalah. Tapi sebenarnya yang paling sesuai adalah ini ya. Yang paling sesuai adalah ini daripada yang ini. Ini lebih coklat ya. Coklatnya lebih coklat. Bisa dilihat ya. Tapi tidak apa-apa, ini juga masuk karena benang ini saya hanya punya nomor 12 dan nomor 15 ya. Karena nomor 9-nya habis. Dari coklat aja warnanya beda-beda ya. Ada yang coklat tua, ada yang coklat bener-bener, ada yang lebih tua lagi dari ini. Oke, dan agak pilek ya saya. Oke ya, saya akan memakai benang ini, benang coklat susu ya. Coklat, tapi ini benangnya nomor 9 ya. Oke, saya mulai dari bagian sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita mencoblos seperti ini ya, kita coblos lurus, terus nanti kita seperti ini kan ya. Kita lurus, terus kita nanti jongket seperti ini ya. Nah, kita masukkan benangnya. Ini ketika benang sudah masuk ya, tinggal kita menjahit, kita sesuaikan alur dan polanya. Ini ya. Usahakan benangnya masuk ke dalam jalan benang yang tadi kita bikin. Nah ini ya, jalan benangnya masuk ke dalam yang kita bikin ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Suara saya mungkin agak berbeda karena saya hari ini pilek. Cuaca ekstrim berubah. Saya yang tidak hujan-hujanan aja bisa pilek ya, apalagi yang bekerja di luar ruangan dan benar-benar terkena hujan ya. Makanya untuk cuaca ekstrim ini kita harus hati-hati untuk menjaga kondisi kesehatan kita supaya kerjaan kita bisa tetap lancar. Ya, jadi menjahitnya dari bawah ke bagian sini. Oh ya, saya lupa memperkenalkan sepatunya. Ini sepatu Legas Meister LA ya. Ada tulisannya Meister LA ya. Dan ini ukuran 44 ya. Ini ukurannya 44 tuh, bisa dilihat tuh ya. Ukurannya 44.
Dan di sini ada tulisannya 28 cm ya. Nah, kita ukur aja bener apa enggak 28 cm. Oh iya, 28 itu berarti ininya ya, uppernya itu yang 28. Kalau kita lihat dari outsole-nya itu dia nyampe 29 ya. Kita lihat, kita ukur uppernya ya. Iya betul 28. Uppernya 28, kalau ditambah outsole-nya berarti 29. Jadi untuk kawan-kawan yang membeli atau mengganti outsole ini bisa memakai yang nomor itu 49 sih, 29 ya. Mari kita lanjut. Jadi ketika kita jahit seperti ini, midsole-nya sudah ikut terjahit. Jadi midsole-nya aman, walaupun kita hanya jahit di bagian ini, di bagian outsole-nya. Bentar, ini bermasalah ini, kena jahitan di bagian upper. Usahakan benang masuk. Kalau tidak masuk kita tata lagi ya, biar benangnya itu masuk. Karena kalau tidak masuk nanti nggak awet nih benang. Ini udah masuk, aman. Nah setelah ini kita lanjut ke samping ya, ke bagian samping. Kali ini saya ditemani oleh kawan-kawan ya. Dan kita lanjut di samping sini ya. Jadi dari samping ke bawah, nanti kita lanjut samping. Oh iya, ada yang bertanya kalau pakai senar raket itu benang dalamnya itu panjangnya seberapa? Jadi untuk benang dalam itu tidak usah dipotong ya kawan-kawan. Ini benang dalam itu saya masih nyambung ya. Ini benang dalam. Bentar. Ini benang dalam saya masih nyambung ke ini ya. Jadi benang dalam jangan dipotong. Nanti dipotongnya kalau sudah selesai kita menali baru kita potong. Jadi benang dalam itu biar menyatu sama ini sih. Menyatu sama benangnya ya. Jadi panjangnya seberapa nanti kita bisa, tidak usah kita ukur ya. Yang kita ukur hanyalah benang luar ya. Yang kita ukur adalah benang luar ini. Ini adalah benang luar yang tadi saya potong ya. Ini benang luar yang benar-benar ini ada potongannya ya. Dan ini ya ada potongannya, ini benang luar. Dan untuk benang dalam sini nggak usah dipotong. Jadi panjangnya nanti biar menyesuaikan sendiri ya. Ini biar di sini ya saya taruh ya. Jadi panjangnya nanti biar menyesuaikan sendiri. Oke lanjut. Jadi silahkan bertanya di kolom komentar. Pasti kalau ada waktu luang ya, pasti saya luangkan waktu untuk menjawab komentar-komentar. Jadi saya ingin menjawab semua komentar yang masuk karena komentar-komentar itu ya harus saya jawab ya. Karena banyak juga pertanyaan yang menyangkut seputar soal sepatu. Kalau kawan-kawan komentar itu kan pasti hal-hal yang belum tahu dan belum mengerti ya. Kalau tidak saya jawab,
nanti tidak akan tahu ya. Saya jawab sesuai pengalaman saya ya. Dan ini sudah mau masuk di bagian depan, dan bagian depan ini sangat spesial karena tadinya sudah ada bekas jahitannya. Dan apakah kita harus menjahit di bekas jahitan tersebut atau bekas jahitan yang lama, atau kita harus membuat jejak baru ya? Kita ikut jejak ini ya, jejak bolong-bolong ini ada jejaknya. Apakah kita harus membuat jejak baru ya? Sebenarnya kita punya jarak ideal sendiri ya, jarak ideal sendiri. Dan kita bisa lihat jejak-jejak yang dulu ya, bekas jahitan yang dulu itu jaraknya ideal nggak buat kita menjahit ya. Kalau ideal kita bisa ikut ya, ikut jejak yang dulu. Dan kita lihat dulu ya, jaraknya segini. Ya sekitar 1 cm masih ideal ya. 1 cm masih ideal, 1 cm kurang. Kalau 1 cm lebih itu sudah tidak ideal. Makanya kalau ideal ya udah kita langsung aja sesuaikan sama bekas yang tadi, langsung aja, nggak usah pakai lama, nggak usah pakai ragu ya. Kalau jaraknya ideal langsung saja. Karena sebenarnya menambah coblosan itu juga kurang baik untuk keawetan outsole-nya ya. Mungkin dari perjalanan dari awal saya menjahit sampai sekarang kawan-kawan sudah paham hal-hal yang perlu diperhatikan. Dari tadi juga sudah eh, saya jelaskan, dan juga ini tidak perlu dilepas juga. Saya menjahitnya mudah karena sudah terbiasa, talinya maksudnya tidak dilepas. Dan untuk bagian depan juga sudah saya jelaskan, bagian belakang juga tadi sudah ya, belakang yang samping. Dan mungkin sampai ini saja tutorialnya. Moga-moga kawan-kawan yang punya sepatu-sepatu seperti ini, sepatu futsal, bisa diperbaiki dengan mudah dan tidak kerepotan atau tidak menemui kesulitan. Ya, bagian depan juga gampang ya sebenarnya. Kalau sudah terbiasa sih. Tapi walaupun belum terbiasa, tapi memakai cara-cara yang betul, pasti juga akan gampang. Oke, dan mungkin akan saya, bukan mungkin sih, akan saya kasih lihat sepatu yang sudah saya jahit semua. Yang bagian yang kanan sudah selesai. Ini bagian yang kiri yang belum. Oke ya, saya akan lanjut di bagian sepatu yang sebelah kanan yang sudah saya jahit. Bentar, saya ambil dulu. Dan ini adalah sepatu di bagian yang kanan ya, yang sudah saya jahit ya. Saya mulai menjahit dari sini nih. Dari sini itu ya, terlihat ke belakang. Tuh sudah ada jahitannya. Ke belakang. Terus untuk bagian sini saya pindah ke bawah ya. Ini sama, pindah ke bawah. Saya pindah ke bawah. Terus ke samping. Mungkin tidak terlalu terlihat ya karena saya memakai benang yang tadi ya, yang agak sama dengan warna outsole-nya. Ya, untuk depan saya mengikuti garis yang sebelumnya. Jadi hasilnya seperti ini. Dari kejauhan tidak terlalu terlihat banget ya, tidak terlalu berantakan hasil jahitannya ya. Karena saya memakai benang yang sama. Untuk bagian sini juga terlihat tidak terlalu berantakan ya. Ini ke bawah ya.
Oke ya kawan-kawan, jadi seperti itu tutorialnya cara menjahit sepatu futsal yang ada midsole-nya sedikit seperti ini. Sebenarnya nggak sedikit ya, di dalamnya ada, di dalamnya juga ada, cuman tertutup oleh bagian outsole yang sangat tinggi ini ya. Oke, moga tayangan tadi bermanfaat dan terima kasih saya sudah ditemani menjahit sepatu. Itu membuat hari-hari saya menyenangkan dan itu membuat pekerjaan saya terasa menjadi lebih cepat. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.